Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Fatmasari dengan NIM 1191072535 dari Pendidikan Kimia kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat dengan B3 dalam memenuhi tugas mata kuliah Kimia Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Pangalawan Soleman Ritonga SPD MSI. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju slide selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian limbah B3. Pengertian limbah B3 ini sudah dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa B3 atau bahan berbahaya dan beracun merupakan zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jadi definisi limbah B3 adalah sisa kegiatan usaha industri atau rumah tangga yang mengandung B3. Jadi kan B3 ini kan zat, dia bisa dalam bentuk zat, bisa dalam bentuk energi atau komponen lain nih yang karena sifatnya atau konsentrasinya atau lagi jumlahnya, sifatnya yang bagaimana, konsentrasinya yang banyak atau pekat atau tidak, yang jumlahnya sedikit atau banyak, itu secara langsung maupun tidak langsung tuh dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup kita sendiri. Itu yang dinamakan limbah B atau itu yang dinamakan dengan bahan berbahaya dan beracun. Kalau limbahnya ini adalah sisa dari bahan-bahan tersebut yang dapat merusak dan membahayakan lingkungan hidup kita sebagai manusia dan makhluk hidup lain. Dan ternyata limbah B3 ini merupakan produk hasil sisa dari berbagai macam usaha atau kegiatan tertentu. Misalnya kegiatan di rumah sakit, kegiatan di pabrik, dan kegiatan di rumah tangga, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi limbah B3 ini ada juga yang di sekitar kita dan ada juga di lingkungan industri. Setelah itu ada nih tragedi Love Canal yang berada di Niagara. Jadi di sana itu pernah terjadi peristiwa pencemaran limbah B3 yang sangat-sangat menggegerkan, yang sangat-sangat menyita perhatian publik, di mana banyak korban jiwa, banyak yang terkena dampaknya, dan saat ini lahan tersebut ditutup dan tidak boleh ditempati oleh orang. Hal ini bermula ketika lahan kosong yang dijadikan pembuangan limbah industri yang kemudian ditimbun dan ditinggalkan. Ditinggalkan dalam di sini tuh dalam maksud ditinggalkan begitu saja, tidak ada pembatasan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada tanda, dan hanya ditinggalkan begitu saja. Kemudian beberapa tahun kemudian di dekat lahan tersebut, di dekat lahan yang sudah bekas pembuangan limbah tadi, juga dijadikan tempat pembuangan limbah B3 oleh perusahaan besar. Perusahaan besar ini perusahaan kimia, perusahaan yang banyak menggunakan B3 di dalamnya. Mereka menggunakan lahan tersebut untuk membuang limbah B3 mereka dan dikubur di sana. Dan tempat tersebut setelah dikubur telah dibangun sekolah dan ada beberapa 400 kurang lebih rumah di sana. Jadi di atas bekas limbah tersebut telah menjadi lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan sebagainya. Dan kemudian pada tahun 1950-an sudah hampir 22.000 ton limbah yang dikubur. Bayangkan tuh sebanyak itu limbah yang mereka timbun di dalam perut bumi, dan ini sangat membahayakan bagi mereka yang berada di atasnya kan. Berada di atasnya atau berada dalam atas timbunan tersebut. Pernah terjadi kejadiannya adalah ada anak yang mengalami luka bakar karena terkena residu limbah yang muncul ke permukaan. Nggak cuma itu, ternyata ada beberapa bayi yang lahir dengan cacat, dan itu nggak cuma satu, rata-rata bayi yang lahir di sana mengalami kecacatan mental dan kecacatan fisik. Dan beberapa tahun kemudian pada 1970-an telah terjadi seperti salah satu rumah yang mengeluarkan cairan berwarna hitam,
di base campnya. Dan di kolam renang salah satu rumah pun juga meninggi beberapa senti, dan setelah dibongkar ternyata itu cairan limbah B3, dan ini sangat membahayakan. Dan mulai kejadian saat itu mulai diperhatikan pemerintah mengenai limbah B3 ini. Ditemukan bahwa ada beberapa yang mengalami cacat fisik dan hanya sedikit sekali yang melahirkan bayi normal, yang karena sebagian besar dari mereka itu mengalami cacat fisik dari hasil radiasi atau efek dari limbah B3 ini yang berada di sekitar mereka. Kemudian di sini ada karakteristik dari limbah B3 itu sendiri. Karakteristiknya itu ada 6. Ada mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, ada beracun, ada korosif, dan ada yang menyebabkan infeksi. Yang pertama itu mudah meledak dengan tekanan dan suhu tinggi. Apabila dalam tekanan suhu di atas suhu ruangan atau tekanan ruangan, itu dengan cepat menghasilkan percikan dan itu dapat meledak. Yang kedua itu ada yang mudah terbakar. Ciri-cirinya itu mengandung alkohol, mengandung bahan pengoksidasi, reaksi tiba-tiba. Reaksi kimia tiba-tiba di sini adalah apabila tiba-tiba tekanannya menjadi naik atau tekanannya menjadi turun, atau suhunya menjadi naik atau suhunya menjadi turun. Yang ketiga adalah mudah bereaksi atau reaktif. Mudah bereaksi dengan tekanan, suhu, dan pH tertentu. Misalnya ada suatu bahan B3 nih dengan dia nggak bisa dalam pH asam. Dia ya reaktif kalau misalnya dia berada di suasana asam. Yang keempat itu ada yang beracun, yaitu membahayakan jika terhirup dan tertelan oleh kita, manusia atau hewan. Apabila ini terhirup dan tertelan, ini akan bisa menyebabkan kematian karena yang dihirup adalah bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima itu ada korosif yang dapat menyebabkan iritasi dan rasa terbakar. Biasanya bahan B3 yang bersifat korosif ini memiliki pH di bawah 2 atau sangat asam. Yang keenam itu ada yang menyebabkan infeksi. Jadi yang biasanya menyebabkan infeksi ini membawa penyakit menular. Biasanya pada pekerja atau para pekerja yang ada di sebuah pabrik itu. Setelah adanya karakteristik dari limbah B3 tadi, maka ada pula simbol dan label limbah B3 yang menunjukkan atau menandakan suatu limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 tadi. Label limbah B3 merupakan keterangan mengenai limbah B3 yang terbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah dan karakteristik limbah B3 itu sendiri. Bentuknya secara kertas kotak yang ditempelkan pada tempat wadah limbah B3. Sedangkan simbol adalah gambar yang menunjukkan karakteristik B3. Misalnya ada yang korosif yang ditandai dengan gambar tangan yang diberi cairan dan itu membahayakan. Terus yang beracun ditandai dengan gambar tengkorak, itu simbolnya. Terus ada yang mencemari lingkungan, itu ditandai dengan matinya ikan. Terus yang mudah terbakar, kan mudah terbakar ini ada berapa tingkatan, dan itu gambar api, dan tingkatannya itu dibedakan dengan latar atau background simbolnya. Selanjutnya ada jenis limbah B3 nih. Jenisnya itu ada 2, ada industri dan rumah tangga atau domestik. Yang untuk industri ini segala sesuatu sisa kegiatan di industri atau pabrik yang mengandung B3. Misalnya limbah B3 rumah sakit itu kan dilakukan secara besar-besaran. Terus pabrik obat itu melakukan produksi besar-besaran juga, atau pabrik sintetis yang menggunakan bahan B3. Tuh. Untuk yang rumah tangga itu segala sisa kegiatan di rumah tangga yang mengandung B3. Biasanya ini
untuk produk-produk pembersih lantai, pembersih baju, pembersih WC atau yang lainnya. Atau ada yang berada di sekitar banget gitu, seperti lampu listrik, baterai, elektronik, kemasan pestisida, pemutih pakaian, pembersih lantai, cat, kaleng bertekanan atau aerosol, kemasan bahan bakar, sisa obat-obatan dalam farmasi, termometer air raksa dan jarum suntik itu juga termasuk ke dalam jenis limbah rumah tangga nih, jenis limbah domestik yang seharusnya kita sebagai manusia yang menggunakan itu sehari-hari itu mampu mengolahnya dengan baik. Selanjutnya di sini itu ada sumber limbah B3. Sumbernya itu ada 3, ada yang non-spesifik, kedaluarsa, dan spesifik. Untuk non-spesifik sendiri itu berasal dari kegiatan lain di luar kegiatan utama, seperti pemeliharaan alat, atau inhibitor, atau sebagainya. Contohnya nih, ada suatu pabrik kosmetik yang kegiatan utamanya itu membuat produk kosmetik. Sedangkan kegiatan di luar kegiatan itu adalah kegiatan pemeliharaan alat untuk pembuatan produksi kosmetik itu sendiri. Yang kedua itu ada kedaluarsa, di mana limbah yang sudah tidak memenuhi spesifikasi untuk dibuang, seperti limbah yang tumpah atau limbah yang sudah tidak digunakan lagi, itu termasuk ke dalam limbah yang kedaluarsa. Yang ketiga itu ada limbah spesifik, yang dimana sisa-sisa B3 yang telah digunakan masih dalam proses industri atau kegiatan yang sudah spesifik, atau yang masih dapat digunakan, dapat dipakai lagi untuk kegiatan-kegiatan industri. Kemudian di sini ada dampak limbah B3. Dampaknya itu bisa kepada manusia, biota, atau yang lainnya. Untuk manusia sendiri itu terdapat efek kronis dan efek akut. Dan bagian organ yang terkena dampak itu biasanya seperti ginjal, tulang, otak, liver atau hati, paru-paru, dan mata gitu. Organ-organ sensitif dan organ dalam yang biasanya kena paparan limbah B3 ini. Sedangkan untuk biota, kerusakan tumbuhan di sekitar dan matinya biota karena kekurangan oksigen dan adanya kadar toksik yang tinggi. Dengan banyak zat pencemar yang ada dalam air limbah, maka akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air limbah, sehingga kurangnya oksigen ini yang membuat mereka mati nih, karena ada pencemaran lingkungan mereka dengan air limbah. Dan tentu saja karena tingginya kadar toksik atau racun yang ada dalam air itu, sehingga membuat biota-biota itu mati. Dan yang lainnya ini terdampak pada tanah, air, hewan, dan tumbuhan di sekitar kita. Bisa saja dampak terhadap tanah ini, tanah sudah tidak subur lagi, tanah itu berwarna coklat kehitaman, sudah tampak tidak subur dan tidak dapat ditumbuhi tanaman atau bahkan hewan di situ pun sedikit sekali, sangat sedikit, bahkan bisa dibilang tidak ada. Setelah kita tahu dampaknya itu, kita harus tahu cara pengolahan limbah B3 itu sendiri. Pengolahan ini bukan hanya untuk pabrik aja atau industri, tapi untuk kita juga bisa dilakukan untuk proses pengolahannya. Sedangkan untuk pabrik itu ada syarat yang harus dipenuhi sebelum mengolah limbah B3 pada industri. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasi pengolahan limbah ini harus bebas dari banjir, atau jarak dengan lingkungan sekitar, jarak untuk tempat orang-orang banyak itu sekitar 50 meter dan maksimumnya harus 150 meter gitu. Penghasil limbah, lokasi pengolahan limbah ini boleh berada di dalam area penghasil limbah atau di luar area penghasil limbah. Yang kedua itu fasilitas pengolahan limbah juga harus memenuhi syarat agar pelaksanaan pengolahan limbah B3 berjalan dengan baik.
dan tidak merugikan pihak manapun. Beberapa sistem yang harus terpenuhi adalah sistem keamanan fasilitas, sistem untuk pencegahan dari kebakaran, sistem pencegahan dalam keadaan darurat, sistem dalam pengujian alat-alat yang digunakan, dan sistem pelatihan untuk karyawan yang bekerja. Yang ketiga itu ada penanganan sebelum diolah. Sebelum diolah, limbah B3 harus lulus uji identifikasi dan uji analisis kandungannya, sehingga untuk menetapkan prosedur yang tepat dan aman dalam pengolahan limbah B3. Yang kemudian itu ada proses pengolahan limbah B3 itu harus lulus syarat juga ya, yaitu pengolahan dilakukan berdasarkan metode yang sudah disimpulkan pada saat uji identifikasi dan analisis terhadap limbah B3 tadi. Setelah diketahui, barulah digunakan metode yang pas untuk mengolah limbah B3. Sebenarnya ada 3 proses pengolahan, yaitu ada proses fisika yang meliputi pemisahan cairan, pembersihan gas, penyisihan komponennya spesifik menggunakan metode kristalisasi, osmosis balik, dialisa, dan lain-lain. Yang kedua itu ada proses kimia, di mana proses kimia ini menggunakan konsep redoks, netralisasi, pengendapan, elektrolisa, adsorpsi, pirolisa, stabilitas, dan penukaran ion. Yang ketiga itu ada proses solidifikasi. Solidifikasi ini menggunakan metode pembatasan daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir. Setelah itu ada hasil pengolahan limbah. Hasil pengolahan limbah ini nantinya akan dipantau dalam suatu tempat atau lokasi pembuangan akhir selama 30 tahun, kemudian ditutup atau setelah habis masa pemakaian dari tempat pembuangan akhir. Di sini ada teknologi pengolahan limbah. Dalam proses pengolahan tadi kan harus lulus, tapi ada beberapa tiga teknologi dalam pengolahan limbah di industri. Yang pertama itu solidification. Teknologi ini bertujuan untuk menurunkan atau menstabilkan laju bahan bakar pencemar dari limbah dan mengurangi kadar toksik dari limbah B3 tersebut dengan penambahan zat adiktif atau bahan tambahan. Yang kedua ada pembakaran atau yang disebut dengan incineration. Teknologi ini merupakan bentuk limbah yang awalnya padat dan dapat dilihat oleh mata menjadi limbah yang berada di udara dengan proses pembakaran. Teknologi ini mengurangi volume dan massa limbah padat secara cepat. Yang ketiga itu ada teknologi chemical conditioning dengan mengurangi kandungan air, lumpur, serta mendestruksi organisme patogen. Kemudian di sini ada pentingnya edukasi mengenai limbah B3 di masyarakat. Kenapa di masyarakat? Karena kan tadi ada jenis limbah yang domestik atau rumah tangga, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa bahan tersebut merupakan bahan beracun dan berbahaya. Karena limbah domestik merupakan limbah B3 yang paling dekat dengan manusia, diharapkan mereka mampu menjaga lingkungannya sendiri dengan mampu memisahkan limbah-limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang sering ditemui di rumah atau di lingkungan. Selain itu, edukasi seperti ini bukan hanya untuk kalangan orang tua saja, tetapi semua kalangan seperti anak-anak dan remaja. Karena kan kebanyakan anak-anak dan remaja itu keingintahuannya yang tinggi menyebabkan mereka asal-asal saja. Jadi ilmu ini sebenarnya perlu disosialisasikan kepada anak-anak juga, anak-anak sekolah dan orang-orang tua, bagaimana cara mengolah dan memisahkan bahan-bahan berbahaya di lingkungan sekitar. Sebenarnya tujuan dari pengolahan limbah B3 ini adalah untuk mencegah dan mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar oleh limbah B3 sampai menjadi seperti sedia kalanya. Jadi agar
lingkungan kita ini tetap bersih dengan limbah-limbah B3 ini, maka emang perlunya sosialisasi atau edukasi mengenai limbah B3 ini di masyarakat. Karena kan limbah domestik itu kan seperti baterai, terus lampu elektronik atau alat elektronik lainnya itu berada sangat dekat dengan kita, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan perlunya sosialisasi dan edukasi mengenai limbah B3 di masyarakat ini sangat penting menurut saya, sebagai tanda kita untuk dapat menjaga lingkungan sekitar kita. Di sini ada contoh pencemaran limbah di Indonesia, khususnya biasanya ini berada di daerah-daerah perkotaan. Limbah yang biasanya mencemari itu adalah limbah-limbah domestik, seperti pembersih itu, alat-alat baterai atau alat elektronik gitu, lampu penerangan. Dan yang paling kita tahu mengenai pencemaran limbah di Indonesia itu terdapat di Sungai Ciliwung yang berada di Jakarta dan Sungai Citarum yang berada di Jawa Barat. Ini kita sudah tidak asing lagi mengenai kedua sungai ini yang mengalami pencemaran yang sangat parah terhadap limbah B3 rumah tangga, sehingga beberapa puluh tahun yang lalu masih jernih dan dapat digunakan dan bahkan dikonsumsi. Air sungai ini sekarang sudah tidak dapat digunakan apa-apa lagi, ditambah dengan pengaruh produk pembersih yang digunakan warga saat mencuci di pinggir sungai. Hal tersebut mampu meningkatkan kadar toksik dalam air sungai. Jadi sungai ini sudah tidak dapat digunakan apa-apa lagi, bahkan biota-biota di dalamnya pun sudah berkurang drastis dan tidak dapat dimanfaatkan apa-apa lagi. Yang ada malah merugikan mereka sendiri, di mana mereka sulitnya mencari air bersih, sering terjadi banjir, bau aroma yang tidak wangi atau aroma busuk dari sungai tersebut. Karena di kota ini kan menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi, membuang limbahnya ke sungai atau menimbun secara langsung. Karena mereka tidak mempunyai tempat, maka mereka membuangnya itu biasanya ke sungai. Apalagi masyarakat yang hidupnya di pinggir sungai seperti Sungai Ciliwung, banyak masyarakat yang hidup di pantaran Sungai Ciliwung itu membuang limbah-limbah domestik mereka ke dalam sungai. Tetapi saat ini Sungai Ciliwung di Jakarta sudah ternormalisasi dengan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan pengolahan dan pengelolaan limbah di Sungai Ciliwung sendiri sudah sangat membaik dan memberikan dampak yang banyak sekali terhadap masyarakat sekitar, seperti sudah jarangnya terjadi banjir, sudah mulai tampak bersih, dan sudah berkurangnya masyarakat yang hidup di pantaran Sungai Ciliwung. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.